Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Badali dengan NIM 2205166030. Saya di sini akan menampilkan video praktik mengajar micro teaching dengan materi Kerajaan Kutai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, anak? Baik. Sudah makan atau belum? Belum. Sama kapan juga? Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada kedua kelas, silakan dipimpin doa. Baik, kawan-kawan, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa terima kasih. Oke, baik. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang Kerajaan Kutai, yaitu kerajaan tertua yang ada di Indonesia. Jadi Kerajaan Kutai adalah kerajaan tertua di Indonesia yang berdiri sekitar abad ke-4 Masehi atau sekitar tahun 400 Masehi. Sejarah singkat Kerajaan Kutai dipengaruhi adanya kebudayaan India saat kebudayaan Hindu datang ke Nusantara. Lalu perkembangan dan letak geografis dari Kerajaan Kutai. Jadi pada masa pemerintahan Warman, Kutai mengalami zaman keemasan. Kehidupan ekonomi pun mengalami perkembangan. Kutai terletak di tepi sungai, yaitu di Muarakaman, sehingga masyarakat melakukan pertanian. Selain itu mereka banyak yang melakukan perdagangan, bahkan diperkirakan sudah terjadi hubungan dagang dengan luar. Jalur perdagangan internasional dari Indonesia melewati Selat Makassar terus ke Filipina dan sampai ke Cina. Dalam pelayarannya dimungkinkan para pedagang itu singgah terlebih dahulu di Kutai. Dengan demikian Kutai semakin ramai dan rakyat hidup makmur. Sebelum Bapak lanjut, ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, Bapak. Nah, lalu kita masuk ke raja-raja Kerajaan Kutai. Yang pertama itu Raja Maharaja Gundla, yaitu raja pertama Kerajaan Kutai yang bergelar Amerta Dewa Warman sebagai pendiri. Lalu yang kedua itu Raja Asmawarman, yaitu anak raja pertama, yaitu Kudungga. Lalu yang ketiga itu adalah Raja Mulawarman, itu adalah cucu dari raja pertama dan anak raja kedua, yaitu Asmawarman. Nah, lalu kita masuk ke peninggalan Kerajaan Kutai. Yang pertama itu adalah Prasasti-Dupa. Jadi Prasasti-Dupa itu adalah peninggalan penting dari Kerajaan Kutai dan berfungsi sebagai monumen peringatan prasasti dalam Sanskerta dengan aksara Pallawa. Dupa mencatatkan kedermawanan Raja Mulawarman yang menyumbangkan 20.000 ekor sapi kepada kaum yang mana. Lalu yang kedua itu kura-kura emas. Jadi kura-kura emas ini adalah artefak perhiasan yang ditemukan di Kerajaan Kutai terbuat dari emas. Artefak ini berbentuk kura-kura yang sering dikaitkan dengan simbolisme dalam agama Hindu. Kura-kura emas ini menunjukkan kemajuan seni perhiasan dan kebudayaan Kerajaan Kutai. Lalu yang ketiga itu adalah Arca Buddha ini dari Kerajaan Kutai adalah salah satu artefak penting yang menunjukkan
pengaruh budaya India di Indonesia. Kerajaan ini terbuat dari bambu dan menggambarkan sosok Buddha dengan gaya seni Amarawati dari India Selatan. Lalu kita masuk ke keruntuhan dan kemunduran kerajaan Kutai. Pada abad 13, kerajaan Kutai mengalami keruntuhan setelah ditaklukkan oleh Kesultanan Kutai dan orang Islam tadi. Raja terakhir Kutai, Maharaja dan yang gugur dalam pertempuran melawan Pangeran Sinubhadrangga. Setelah sudah Bapak menjelaskan tentang kerajaan Kutai tadi, mari kita menyimak video tentang kerajaan Kutai. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Kerajaan Kutai, kehancuran Kutai Martapura. Kerajaan Kutai diperkirakan berdiri pada abad ke-4 Masehi. Bukti keberadaan kerajaan ini ditemukan melalui prasasti rupa yang merupakan peninggalan tertulis tertua di Indonesia. Yupa adalah tubuh batu yang digunakan untuk upacara kurban dan dipahat dengan aksara Pallava berbahasa Sanskerta. Raja pertama Kutai yang dikenal dari prasasti Yupa adalah Maharaja Kundungga. Meskipun nama Kundungga tampak lokal, putranya Aswawarman dikenal dengan gelar Raja Hindu yang menunjukkan adanya pengaruh Hindu India. Aswawarman dianggap sebagai pendiri dinasti kerajaan Kutai dan digelari Wangsakerta, yang berarti pembentuk keluarga. Ia memiliki 3 putra dan yang paling terkenal adalah Mulawarman. Pada masa kejayaan kerajaan Kutai mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Raja Mulawarman. Mulawarman dikenal sebagai raja yang bijaksana dan kuat. Dalam salah satu prasasti Yupa disebutkan bahwa Raja Mulawarman melakukan upacara kurban besar dengan mempersembahkan 20.000 ekor sapi, yang menunjukkan kekayaan dan kekuasaan kerajaan pada masa itu. Selain itu, lokasi strategis di tepi Sungai Mahakam memungkinkan Kutai untuk mengontrol jalur perdagangan maritim di wilayah tersebut, sehingga memungkinkannya untuk berkembang pesat dalam bidang ekonomi dan kebudayaan. Kutai menjadi pusat penting bagi penyebaran agama Hindu di Kalimantan dan berpengaruh besar terhadap budaya lokal. Kemudian, selama masa kejayaannya, kerajaan Kutai juga berperan penting dalam penyebaran pengaruh Hindu-Buddha di wilayah Nusantara. Bukti-bukti arkeologis menunjukkan bahwa kerajaan ini memiliki hubungan dagang dan budaya dengan kerajaan-kerajaan di India. Pengaruh budaya dan agama dari India tersebut terintegrasi dengan tradisi lokal, menciptakan sebuah kebudayaan yang unik dan kaya. Selanjutnya yaitu kehancuran kerajaan Kutai, di mana dalam hal ini tidak banyak yang diketahui secara pasti mengenai akhir dari kerajaan Kutai, tetapi diperkirakan mulai merosot sekitar abad ke-13 hingga abad ke-14. Beberapa teori menyebutkan bahwa kerajaan ini mengalami penurunan karena perubahan jalur perdagangan dan munculnya kerajaan-kerajaan maritim baru seperti Majapahit yang lebih dominan di Nusantara. Selain itu, faktor internal seperti perselisihan dalam istana dan serangan dari kerajaan-kerajaan tetangga juga diperkirakan berkontribusi terhadap kemunduran kerajaan Kutai. Akhirnya, kerajaan ini jatuh dan terintegrasi ke dalam kekuasaan kerajaan-kerajaan baru yang muncul. Berdasarkan penjelasan itu tadi, dapat setelah kalian menyimak dari video tersebut dan penjelasan dari Bapak tadi, Bapak bagi kalian menjadi 3 kelompok untuk mendiskusikan tentang penjelasan dan tentang video tersebut. Jadi kelompok 1 membahas tentang perkembangan dan letak geografis dari kerajaan Kutai. Lalu kelompok 2 membahas tentang kerajaan Kutai. Dan kelompok 3 yaitu peninggalan kerajaan Kutai.
beri waktu 3 menit untuk mendiskusikan dengan teman-teman. Mau ditanyakan? Mana kelompok 1? Karena waktunya sudah habis, ya perwakilan kelompok maju untuk membacakan hasil diskusi. Kami membahas tentang perkembangan dan letak geografis Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan milik Ketuan Indonesia yang berdiri sekitar abad ke-4 Masehi, sekitar tahun 400 Masehi. Berdirinya kerajaan ini dipengaruhi oleh masuknya kebudayaan Hindu dari India ke Nusantara. Pada masa pemerintahan Malawarman, Kutai mengalami masa kejayaan dengan perkembangan ekonomi yang besar. Lokasi geografis Kutai yang strategis di tepi sungai dan muara mendukung aktivitas masyarakat dalam bidang pertanian, perdagangan termasuk hubungan dagang dengan negara luar. Beri tepuk tangannya dulu. Oke, yang kedua menjelaskan tentang raja-raja kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai itu tertara dari Hindu. Pertama ada Maharaja Kutungga, dia bergelar Anumerta Dewa Warman, dikenal sebagai pendiri kerajaan Kutai. Nah, Maharaja Asmawarna merupakan anak dari Raja Kutungga. Ia melanjutkan kepemimpinan kerajaan dari ayahnya. Lalu ada Maharaja Mulawarman, dia merupakan raja terkenal di kerajaan Kutai. Nah, berdasarkan prasasti Yupa, ia menyumbangkan 20 ekor sapi kepada kaum Brahmana dan mencatat kedermawanan oleh dari kerajaan Mulawarman sendiri. Tangan dulu dong untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Oke, baik, dari kelompok 3 ini membahas tentang peninggalan kerajaan Kutai. Peninggalannya ada 3. Yang pertama Masjid Yupa. Masjid itu adalah monumen bersejarah pahlawan dan harta yang mencatat kedermawanan Raja Mulawarman, yaitu menyumbangkan 20.000 ekor sapi untuk kaum Brahmana. Yang kedua ada pura-pura emas, artefak perhiasan yang melambangkan kemapanan, seni dan kekayaan Hindu. Yang ketiga itu ada arca Buddha. Itu adalah patung perunggu berdaya Amarahati yang menunjukkan pengaruh budaya India. Oke, itu saja dari kelompok 3. Tangan beri tangan untuk kelompok 3. Silakan. Terima kasih, Bapak. Setelah penjelasan Bapak tadi dan video yang telah disampaikan tadi, ada yang bisa menyimpulkan tentang kerajaan Kutai tadi? Kalau nggak ada, Bapak tentu saja. Karena bisa disimpulkan tentang penjelasan tadi. Oke, beri tepuk tangan dulu dong. Mungkin Bapak cukupkan sampai di sini aja pelajaran hari ini. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, tutup kelas.
Sekian dari Bapak. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.